Tapi, sebelum AP sempat mengambil mainan tersebut, NF kemudian datang dan mencelupkan tubuh AP ke dalam bak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja yang masih berusia 15 tahun terhadap seorang balita yang berusia 5 tahun guys. Remaja ini sendiri melakukan aksi keji ini dikarenakan terinspirasi dari sebuah film yang dia tonton. Nah, bagaimana kisahnya? Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan kisah-kisah menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Namanya, sebut saja NF, berusia 15 tahun. Dia tinggal di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. NF ini adalah seorang remaja yang sangat berprestasi guys. Selain pandai menggambar, dia juga pandai dalam berbahasa Inggris. Sebelumnya, dia adalah sosok anak yang periang, suka bergaul, suka bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Bahkan, dia juga sering mengajak teman-temannya bermain ke rumahnya. Namun, semua itu berubah drastis ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Pada saat itu, dia masih kelas 5 SD. Dan setelah kedua orang tuanya berpisah, kemudian ayahnya menikah lagi, dari situlah perilaku NF ini berubah drastis. Dari yang awal mulanya periang, suka bergaul, menjadi sosok remaja yang sangat pendiam dan tertutup. NF jarang sekali keluar rumah, jarang sekali bermain dengan teman-teman sebayanya. Ia hanya keluar rumah pada saat ia berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia langsung mengurung dirinya di kamar. Padahal, remaja seusianya masih senang-senangnya kumpul nongkrong jalan-jalan bersama teman-temannya. Namun berbeda dengan NF, dia lebih memilih mengurung diri di kamarnya sepulang sekolah. Mungkin hal ini dikarenakan NF ini kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dikarenakan ayahnya sendiri bekerja sebagai buruh kasar atau kuli bangunan, yang dimana ayahnya harus berpindah-pindah tempat bekerja, sehingga ayahnya jarang sekali pulang ke rumah. Sedangkan ibu tiri NF ini sendiri sehari-harinya sibuk membuat kue untuk dijual. Selain itu, kasih sayang kedua orang tuanya juga harus terbagi dikarenakan NF ini sendiri mempunyai dua orang adik, satu orang adik kandung dan satu orang adik tiri. Jadi mungkin hal inilah yang membuat sikap dan perilaku NF berubah drastis guys. Dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya membuat NF merasa kesepian, sehingga ia menghabiskan hari-harinya di dalam kamarnya dengan cara menggambar dan menonton film-film kesukaannya, yaitu film-film horor yang berbau psikopat-psikopat gitulah guys. Dan lengkap sudah guys. Yang pertama, kurang perhatian dari orang tua, dan yang kedua, kurangnya pergaulan atau sosialisasi di lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Dan yang ketiga, seringnya menonton film-film yang berbau kekerasan, membuat hasrat membunuh timbul dalam diri NF. Dan hal inilah yang membuat NF tega menghabisi nyawa AP yang masih berusia 5 tahun. AP sendiri adalah tetangga dekat NF. Rumah mereka berhadapan ya guys. AP sendiri sering bermain ke rumah NF, dikarenakan NF mempunyai seorang adik yang seusia dengan AP. Selain itu, ibunda AP juga sering datang ke rumah NF untuk membantu ibu tiri NF membuat kue. Pada tanggal 5 Maret 2020, tepatnya pada pukul 4 sore, AP seperti biasa pergi bermain ke rumah NF, bermain dengan adiknya NF. Nah, pada saat itu, NF memang yang sedang menggebu-gebu, hasrat ingin membunuhnya sedang menggebu-gebu. Kemudian melihat AP dan meminta AP untuk mengambilkannya sebuah mainan di bak kamar mandinya. AP yang memang masih polos, masih lugu, masih bocah, kemudian menuruti permintaan NF. Ia kemudian masuk ke kamar mandi dan mengambil mainan tersebut. Namun sebelum mengambil mainan tersebut, ia membuka celananya dikarenakan takut celananya basah. Tapi
Sebelum AP sempat mengambil mainan tersebut, NF kemudian datang dan mencelupkan tubuh AP ke dalam bak mandi. Tidak puas dengan hanya menenggelamkan AP di dalam bak mandi, NF kemudian mengangkat tubuh AP yang sudah lemas tak berdaya dan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut AP, sehingga membuat mulut AP terluka dan mengeluarkan darah. Setelah AP sudah tak bernyawa, ia kemudian meletakkan mayat AP di sebuah ember di kamar mandi tersebut, guys. Kemudian NF ini menutupi mayat AP dengan sebuah spray supaya tidak ada yang curiga bahwa di dalam ember tersebut terdapat mayat AP. Sedangkan di luar, orang tua korban ini sibuk mencari anaknya, guys. Ia mencari AP kemana-mana, ke rumah-rumah tetangganya, namun ia tidak bisa menemukan keberadaan AP. Orang tua AP ini juga sempat datang ke rumah NF dan bertanya apakah AP ada di rumah NF, namun NF dengan santai dan ekspresi wajah yang biasa mengatakan bahwa tidak ada AP di sini. Sehingga membuat orang tua AP tidak merasa curiga kepada NF walaupun ia melihat sandal anaknya berada di depan rumah NF. Dikarenakan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh AP. Ia biasa meninggalkan sandalnya di depan rumah NF dan mengambil sandal yang lain di rumahnya. Pada waktu itu, NF sempat berniat untuk membuang mayat AP. Namun dikarenakan hari sudah mulai malam dan di luar orang sedang ribut, orang tua AP sedang ribut mencari anaknya, membuat NF ini mengurungkan niatnya, guys. Nah, setelah itu, setelah malam hari tiba, NF ini memindahkan mayat AP dari kamar mandi ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamarnya, NF kemudian mengikat tubuh AP dan memasukkan mayat AP ke dalam lemari pakaiannya, guys. Bisa bayangkan gak sih bagaimana kejam dan kejinya remaja ini, guys. Sungguh-sungguh orang yang berdarah dingin. Pada malam itu, NF merenungkan perbuatannya. Ia pun sempat mengupdate status di akun media sosial miliknya, guys. Pada esok paginya, dia pergi berangkat sekolah seperti biasa, guys, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun sebelumnya dia sudah menyiapkan baju ganti dan dia tidak langsung pergi ke sekolah, melainkan pergi ke Polsek Taman Sari untuk menyerahkan diri, guys. Sesampainya di Polsek Taman Sari, ia pun menceritakan kepada anggota polisi yang bertugas di sana bahwa dia telah membunuh teman mainnya atau dia telah membunuh seorang balita dan mayatnya ia simpan di dalam lemari baju miliknya. Awalnya, polisi yang bertugas di sana tidak percaya dengan pengakuan dari NF ini, guys. Ia mengira bahwa NF ini cuma bercanda. Namun tetap saja NF ini mengaku bahwa ia telah membunuh seorang balita dan ia simpan mayatnya di dalam lemarinya. Nah, setelah mendapat pengakuan dari NF ini, polisi Taman Sari kemudian menghubungi polisi di Polsek Sawah Besar. Polisi di Polsek Taman Sari kemudian mengantar NF ke Polsek Sawah Besar dikarenakan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Polsek Sawah Besar. Dan benar saja, guys, ketika anggota kepolisian Polsek Sawah Besar datang ke rumah pelaku yaitu NF, betapa terkejutnya mereka ketika melihat mayat AP sudah terbujur kaku di dalam lemari NF dengan kondisi terikat. Dan sontak saja penemuan tersebut membuat warga di sekitar heboh dan penasaran dengan kejadian tersebut, guys. Sedangkan orang tua AP sendiri sudah ngeblank pada saat itu. Ia hanya berpikir bahwa anaknya masih hidup, guys. Dikarenakan pada saat itu ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk mencari anaknya itu AP, namun tidak menemukan hasil. Siapa sangka ternyata anak yang dicarinya selama ini disembunyikan oleh NF di dalam lemari di kamarnya, guys. Polisi kemudian mengamankan NF dan melakukan pemeriksaan terhadap NF. Nah, kepada polisi, NF mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut secara sadar dan dia puas karena telah melakukan pembunuhan tersebut. Dia pun tidak pernah menyesali perbuatannya itu, guys. NF juga mengaku kepada kepolisian bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan terinspirasi dari film yang ditontonnya. Salah satunya film Chucky. Tahu Chucky kan? Film boneka yang dirasuki arwah gentayangan kemudian meneror orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ada fakta yang mengejutkan yang didapatkan polisi dari pengakuan NF ini sendiri. NF ini mengaku bahwa
hasrat membunuhnya ini sudah timbul sejak lama guys. Namun dikarenakan dia tidak tahu harus melampiaskannya kepada siapa, sehingga hasrat membunuhnya ini tidak pernah tersalurkan. Dan kebetulan pada saat itu hasrat membunuhnya sedang menggebu-gebu dan api sedang berada di tempat kejadian, membuat NF melampiaskan hasratnya tersebut kepada api guys. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil menemukan catatan-catatan milik NF di dalam kamar NF. Di dalam catatan-catatan tersebut tertulis isi hati atau ungkapan isi hati dari NF guys. Beberapa gambar mengerikan juga tertulis atau tergambar di catatan-catatan NF tersebut. Selain menemukan beberapa catatan milik NF, polisi juga menemukan sebuah papan tulis yang ditulis oleh NF sendiri yang berisikan bahwa ia sangat membenci ayahnya. Dan NF sempat ditahan sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan pada April 2020, NF dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Di sana dia akan menjalani perawatan dan pemulihan psikologis. Nah, itu dia guys sedikit rangkuman cerita tentang kisah remaja 15 tahun yang tega menghabisi nyawa teman mainnya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tersebut ya guys. Semoga kita selalu menjadi orang tua yang bisa menjaga anak-anak kita dan bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik lagi guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.